Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Made Randika dengan NIM 2315091002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai catur marga dan tempat suci. Catur marga dan tempat suci adalah dua konsep sentral dalam berbagai tradisi keagamaan di seluruh dunia. Catur marga yang mencakup karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga, dan raja yoga memberikan panduan spiritual untuk mencapai pembebasan. Sementara tempat suci adalah ruang suci yang memfasilitasi praktik-praktik keagamaan. Keterkaitan antara keduanya mencerminkan hubungan yang dalam antara keyakinan spiritual individu dengan komunitas dan alam semesta, serta serta memberikan titik fokus bagi refleksi dan ibadah. Dengan mengeksplorasi hubungan ini, kita dapat memahami bagaimana praktik-praktik keagamaan membentuk identitas moral dan budaya masyarakat yang beragama. Yang pertama yaitu asal-usul dan filosofi catur marga. Asal-usul dan filosofi catur marga memiliki akar yang dalam tradisi spiritual dan keagamaan di India, khususnya dalam ajaran Hinduisme. Catur marga yang secara harfiah berarti 4 jalan atau 4 cara, merupakan konsep yang penting dalam pencapaian pembebasan spiritual atau moksa, yang merupakan tujuan utama keberadaan manusia dalam ajaran Hindu. Bagian-bagian dari catur marga yaitu yang pertama karma yoga, yaitu jalur tindakan atau karma yoga yang menekankan pentingnya melakukan tindakan tanpa mengharapkan hasil. Dalam filosofi ini, individu diharapkan untuk bertindak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan tanpa terikat pada hasilnya. Yang kedua yaitu Bhakti Yoga. Bhakti Yoga adalah jalur cinta atau devosi yang menekankan hubungan pribadi dan bakti atau cinta penuh kasih dengan Tuhan. Dalam Bhakti Yoga, individu mengalami pencapaian spiritual melalui pengabdian, pemujaan, dan cinta kepada Tuhan. Praktik-praktik seperti puja atau persembahan, kirtan atau nyanyian keagamaan, dan meditasi pada bentuk-bentuk Tuhan sangat penting dalam jalur ini. Yang ketiga yaitu Jnana Yoga. Jnana Yoga adalah jalur pengetahuan atau filsafat yang menekankan pemahaman mendalam tentang hakikat diri dan alam semesta. Jalur ini mengajarkan bahwa pemahaman yang benar tentang diri sebagai bagian dari Brahman atau kesadaran kosmis akan membawa ke pembebasan. Praktik-praktik refleksi, kontemplasi, dan studi teks-teks suci dianggap penting dalam mengembangkan pengetahuan spiritual. Dan yang keempat yaitu Raja Yoga. Raja Yoga juga dikenal sebagai jalur kontrol diri atau meditasi, menekankan pengendalian pikiran dan tubuh untuk mencapai kesadaran yang tinggi. Praktik-praktik meditasi, pranayama atau pengendalian pernapasan, serta konsentrasi pada titik-titik energi dianggap penting untuk mencapai keadaan mediatif yang mendalam. Raja Yoga juga mencakup praktik-praktik etika dan moralitas yang kuat untuk membantu dalam memahami pengendalian diri. Secara keseluruhan, Catur Marga Yoga menawarkan berbagai pendekatan yang berbeda untuk mencapai pembebasan spiritual, yang memungkinkan individu untuk memilih jalur yang sesuai dengan kecenderungan, bakat, dan kondisi mereka sendiri. Meskipun masing-masing jalur memiliki pendekatan yang berbeda, mereka secara bersama-sama membentuk kerangka spiritual yang komprehensif dalam ajaran Hinduisme dan juga diadopsi dalam konteks keagamaan lain seperti Jainisme dan Buddhisme.
Selanjutnya, fungsi dan makna tempat suci. Tempat suci memiliki fungsi dan makna yang mendalam dalam berbagai tradisi keagamaan di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai fungsi dan makna tempat suci. Yang pertama, em, tempat ibadah dan peribadatan. Salah satu fungsi utama tempat suci adalah sebagai tempat untuk melakukan ibadah dan peribadatan. Tempat-tempat suci ini sering digunakan untuk melakukan ritual-ritual keagamaan seperti doa, puja, meditasi, dan persembahan kepada Tuhan atau entitas spiritual lainnya. Yang kedua, tempat pengajaran dan pendidikan. Tempat suci juga sering menjadi pusat pengajaran dan pendidikan agama. Di sini, pemuka agama dan rohaniwan memberikan ceramah, khotbah, dan pengajaran agama kepada umat serta mengadakan kelas-kelas agama dan seminar-seminar untuk memperdalam pemahaman spiritual. Yang ketiga, tempat kumpul dan komunitas. Tempat suci sering menjadi titik fokus bagi komunitas keagamaan untuk berkumpul, berinteraksi, dan memperkuat ikatan sosial. Di sini umat dapat saling mendukung, berbagi pengalaman, dan membangun solidaritas dalam keyakinan mereka. Yang keempat, tempat penerimaan dan perayaan. Tempat-tempat suci juga sering digunakan untuk merayakan peristiwa-peristiwa keagamaan penting seperti festival, upacara sakral, dan perayaan hari-hari suci. Ini adalah saat-saat di mana umat dapat berkumpul bersama untuk merayakan dan memperingati kebesaran Tuhan atau momen-momen penting dalam sejarah keagamaan mereka. Yang kelima, tempat penyembuhan dan pelipur lara. Bagi banyak orang, tempat suci merupakan tempat yang memancarkan aura ketenangan, harapan, dan penyembuhan. Banyak yang datang ke tempat-tempat suci untuk mencari perlindungan spiritual, pengampunan, atau kesembuhan dari penyakit fisik, mental, atau emosional. Yang keenam, simbolisme dan representasi spiritual. Tempat suci sering dianggap sebagai titik hubungan antara dunia manusia dengan dunia alam gaib atau transenden. Arsitektur, dekorasi, dan simbol-simbol di dalamnya sering mengandung makna-makna spiritual dan metafisik yang mendalam, yang mengingatkan umat akan keberadaan dan kekuatan spiritual yang lebih besar. Yang terakhir, yaitu konservasi dan pelestarian budaya. Sebagai situs-situs bersejarah dan budaya, tempat suci juga memiliki nilai-nilai warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dijaga. Banyak tempat-tempat suci memiliki nilai-nilai arkeologis, arsitektural, dan seni yang tinggi, yang menjadi saksi sejarah perkembangan agama dan budaya di suatu daerah. Dengan fungsi-fungsi dan makna-makna yang beragam ini, tempat suci tidak hanya menjadi pusat spiritual dan ibadah, tetapi juga memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan kehidupan spiritual masyarakat. Yang selanjutnya itu keterkaitan antara catur marga dan tempat suci. Keterkaitan antara catur marga atau 4 jalur spiritual dan tempat suci merupakan hubungan yang mendalam dalam konteks praktik keagamaan. Berikut adalah penjelasan mengenai keterkaitan antara keduanya. Yang pertama yaitu pelaksanaan praktik keagamaan. Tempat suci menjadi tempat di mana praktik-praktik keagamaan yang terkait dengan catur marga dapat dilakukan secara aktif. Misalnya, pengikut Hinduisme dapat melakukan puja atau persembahan dan meditasi sebagai bagian dari bakti yoga di kuil-kuil mereka. Tempat suci ini menyediakan lingkungan yang sesuai dan tenang untuk melaksanakan praktik-praktik keagamaan yang terkait dengan semua 4 jalur catur marga. Yang kedua, pembinaan dan pengajaran. Tempat suci seringkali menjadi pusat pengajaran dan pembinaan spiritual di mana para pemuka agama memberikan panduan dan pelatihan mengenai praktik-praktik catur marga kepada para pengikutnya. Di sini umat dapat memperdalam pemahaman mereka tentang karma yoga,
Bhakti Yoga, Jnana Yoga, dan Raja Yoga melalui ceramah, kelas, dan seminar keagamaan. Yang ketiga itu pelestarian tradisi. Tempat suci memainkan peran penting dalam pelestarian dan perayaan tradisi-tradisi keagamaan yang terkait dengan catur marga. Misalnya festival-festival keagamaan yang menandai berbagai tahapan perjalanan kehidupan spiritual dalam catur marga sering dirayakan di tempat suci, di mana pusat umat dapat bersatu dalam ibadah dan perayaan. Yang keempat, yaitu penguatan komunitas. Tempat suci adalah tempat di mana umat berkumpul untuk beribadah dan meditasi satu sama lain. Melalui partisipasi dalam praktik-praktik catur marga di tempat suci, umat memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antara sesama pengikut agama. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan yang mendukung dalam perjalanan spiritual mereka. Dan yang terakhir itu pencarian spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Tempat suci membantu umat dalam menerapkan ajaran catur marga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempraktikkan ajaran-ajaran catur marga di tempat suci, umat belajar bagaimana menerapkan prinsip-prinsip spiritual seperti karma atau tindakan, bakti atau pengabdian, jenana atau pengetahuan, dan raja atau pengenalan diri dalam tindakan dan perilaku mereka di dunia. Dengan demikian, tempat suci menjadi tempat penting dalam mendukung perjalanan spiritual individu dan komunitas dalam catur marga, serta menyediakan wadah yang sesuai untuk pelaksanaan praktik-praktik keagamaan yang terkait. Ini menegaskan hubungan yang erat antara catur marga dan tempat suci dalam membentuk identitas spiritual dan sosial masyarakat yang beragama. Jadi dapat disimpulkan bahwa asal-usul dan filosofi catur marga berasal dari tradisi spiritual India, menawarkan 4 jalur yang berbeda untuk mencapai pembebasan spiritual. Sementara tempat suci memainkan peran penting sebagai pusat ibadah, pengajaran agama, dan komunitas keagamaan. Keterkaitan antara catur marga dan tempat suci menegaskan hubungan yang erat antara praktik keagamaan dan lingkungan spiritual, di mana tempat suci menjadi wadah untuk melaksanakan praktik-praktik ajaran catur marga dan memperkuat ikatan sosial dan spiritual antara pengikut agama serta menerapkan ajaran-ajaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian dari saya. Om Santi 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 Om.